ChatGPT said pohon itu tumbuh lagi, dan kali ini di akarnya ada kaki dengan gelang perak milik Lina. Masih pagi ketika kabut tipis menutupi persawahan desa Mekarjati, sebuah desa kecil di pinggiran Karawang yang biasanya tenang dan damai. Udara sejuk bercampur dengan aroma tanah basah sisa hujan malam sebelumnya. Tapi pagi itu berbeda. Ada bau lain yang menusuk hidung, bau busuk yang tidak bisa dijelaskan, datang dari arah kebun jati yang berdiri di ujung pematang sawah. Seorang petani tua bernama Pak Jono, yang setiap pagi menyiangi rumput di lahannya, pertama kali menyadarinya. Ia berhenti menebas rumput, mengernyit, dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Mencoba mencari arah datangnya aroma busuk itu. Semakin lama, semakin kuat, seperti bangkai hewan besar yang dibiarkan membusuk berhari-hari. Kayak bau bangkai kerbau, tapi ini lebih parah, gumamnya lirih sambil menutup hidung dengan ujung sarung. Dengan rasa penasaran yang bercampur takut, Pak Jono berjalan menuju sumber bau. Langkahnya pelan, melewati pematang yang licin. Daun jati yang gugur menempel di kakinya yang telanjang. Suara serangga pagi terdengar samar di antara desir angin. Tapi semakin dekat ke arah pohon besar di tengah kebun jati itu, suasana menjadi aneh. Burung-burung yang biasanya hinggap di dahan, mendadak terbang menjauh. Udara terasa dingin dan lembab, seolah-olah ada sesuatu yang menatap dari balik batang-batang pohon. Saat tiba di bawah pohon besar yang akarnya menjalar ke permukaan tanah, Pak Jono melihat gundukan tanah yang tampak baru. Warnanya berbeda, lebih gelap, lebih lembek. Ia menunduk, memperhatikan dengan cermat. Di sela tanah yang lembek itu, sesuatu tampak menjulur keluar. Helai rambut panjang berwarna hitam, kusut, dan basah oleh lumpur. Pak Jono sontak mundur beberapa langkah. Ia pikir mungkin itu bangkai anjing atau kambing yang mati terkubur di sana. Tapi ketika ditiup angin, bau busuk itu semakin tajam, seperti daging manusia yang membusuk. Dengan gemetar, ia mencongkel tanah itu sedikit menggunakan cangkul. Tanah lembek itu terbuka, dan yang muncul bukan bulu hewan, melainkan potongan kepala manusia, dengan mata tertutup tanah, dan bibir yang menghitam. Pak Jono terjatuh ke belakang, berteriak histeris, "Astagfirullah! Manusia! Ini manusia!" Suaranya menggema ke seluruh sawah, memecah kesunyian pagi. Beberapa petani lain yang berada tak jauh dari sana berlari menghampiri. Saat mereka melihat apa yang ditemukan Pak Jono, suasana langsung ricuh. Salah satu dari mereka muntah di tempat, yang lain hanya terdiam, terpaku, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dalam waktu singkat, kabar penemuan itu menyebar ke seluruh desa. Polisi datang kurang dari 1 jam setelah laporan dibuat. Mereka memasang garis kuning di sekitar area kebun jati itu. Warga hanya bisa berdiri di kejauhan, menatap dengan wajah pucat. Beberapa ibu-ibu menangis pelan, takut kalau salah satu korban adalah anak mereka yang sudah hilang sejak bulan lalu. Petugas mulai menggali dengan hati-hati. Setiap cangkul yang masuk ke tanah seperti membuka lapisan rahasia gelap yang tersembunyi selama ini. Dan dari gundukan pertama, mereka menemukan tubuh perempuan muda, masih utuh namun membusuk parah. Dari lubang kedua ada tubuh lain. Dan yang ketiga, keempat, kelima, hingga mereka berhenti menghitung setelah mencapai 20. 20 tubuh gadis muda terkubur di bawah pohon besar itu. Sebagian tanpa kepala, sebagian tanpa tangan, dan beberapa hanya potongan tubuh yang bercampur tanah. Salah satu polisi menahan napas saat melihat potongan kaki yang masih terlihat segar di antara tanah basah. Dagingnya belum sepenuhnya membusuk, seolah baru dikubur semalam. Ini belum lama, katanya dengan suara bergetar. Petugas lain memotret setiap detail, sementara warga hanya bisa berdoa dari jauh. Beberapa gadis desa bahkan pingsan setelah melihat kantong jenazah yang diangkat satu persatu. Aroma busuk semakin menyengat, bercampur dengan suara tangisan, bisikan doa, dan desiran angin dari kebun jati. Di sela-sela proses evakuasi, salah satu warga tua, Mbah Darto, berdiri di belakang garis polisi sambil berbisik, "Pohon itu sudah lapar lagi rupanya." Ucapannya membuat beberapa orang menatapnya heran, tapi ia tak menjelaskan lebih jauh. Tiun Liwa hanya memandangi batang pohon besar itu, yang kulitnya menghitam seperti terbakar.
Polisi mencoba menenangkan warga dan membawa semua jasad ke rumah sakit Karawang untuk diidentifikasi. Namun malam harinya, petugas yang berjaga di lokasi melapor bahwa bau busuk itu tidak hilang, malah semakin tajam. Dan dari batang pohon besar yang sudah mereka pagari, terdengar seperti suara lirih seseorang menangis pelan. Suara itu datang dari dalam batang kayu, samar, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Keesokan harinya, saat polisi kembali memeriksa lokasi, mereka menemukan hal yang tak bisa dijelaskan. Tanah di sekitar bekas galian tampak naik kembali, seperti ada yang bergerak dari bawah. Beberapa petugas mencoba menggali ulang untuk memastikan, tapi tanah itu padat seperti menutup dirinya sendiri. Pohon besar itu kini berdiri lebih gelap. Daunnya berubah kecoklatan seolah layu. Tapi anehnya, di akar pohon tampak sesuatu menonjol keluar. Saat salah satu petugas menyibak tanah di akarnya, terlihat ujung jari manusia yang sudah menghitam, mencengkeram akar pohon. Saat disentuh, jari itu bergerak pelan seperti masih hidup. Petugas itu berteriak dan mundur ketakutan. Semua orang panik. Mereka menutup lokasi itu lagi, memasang lebih banyak garis kuning, dan memutuskan menghentikan penggalian. Tak ada yang berani mendekat sejak saat itu. Namun pada malam ketiga setelah penemuan itu, warga sekitar Kebun Jati mengaku mendengar suara aneh dari arah pohon besar. Suara seperti langkah kaki yang menyeret dan tangisan perempuan yang bersahutan dari dalam tanah. Salah satu warga yang nekat merekam suara itu mengaku mendengar bisikan di rekamannya. Bisikan itu terdengar jelas, lirih namun penuh amarah. Kami belum lengkap. Setelah itu sinyal ponselnya hilang total dan ia jatuh sakit selama 3 hari tanpa sebab. Bau busuk yang semula hanya tercium di kebun, kini mulai menyebar ke pemukiman warga. Beberapa orang mengaku mimpi buruk setiap malam, melihat sosok gadis tanpa kaki berjalan menuju rumah mereka, membawa lumpur di seluruh tubuhnya. Desa Mekarjati yang dulu tenang kini berubah menjadi tempat yang menakutkan. Orang-orang tak berani keluar malam, anak-anak dilarang bermain ke sawah, dan setiap kali angin bertiup dari arah Kebun Jati, semua orang menutup pintu rapat-rapat. Tapi yang paling mengerikan adalah, seminggu setelah itu seorang petani lain menemukan sesuatu di pinggir sawah. Potongan kaki perempuan masih segar, dengan kuku berwarna merah seperti baru dipotong. Tak jauh dari potongan itu, ada bekas tapak kaki berlumpur menuju arah pohon besar. Namun saat diikuti, tapak itu berhenti tepat di depan batang pohon dan lenyap begitu saja, seolah-olah orang itu masuk ke dalamnya. Sejak penemuan 20 mayat itu, nama pohon saksi kembali disebut di setiap sudut desa Mekarjati. Semua orang tahu pohon itu. Berdiri sendiri di tengah kebun jati yang luas, batangnya tebal seperti pelukan 3 orang dewasa, kulitnya hitam kelam, dan akarnya menjalar ke permukaan tanah seperti urat nadi raksasa yang mencengkeram bumi. Orang-orang tua di desa percaya pohon itu bukan sekadar pohon, melainkan penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Mereka memanggilnya pohon saksi, karena konon pohon itu menyaksikan semua hal yang tidak pernah diungkap manusia, termasuk kematian, kutukan, dan perjanjian gelap yang pernah dibuat di tanah itu. Menurut cerita Mbah Darto, satu-satunya tetua yang masih hidup dari generasi lama, dulunya di area itu ada rawa besar yang disebut Rawa Lembayung. Rawa itu sering menelan siapa saja yang bermain di dekatnya. Beberapa orang hilang tanpa jejak, dan ketika air surut, yang muncul hanyalah potongan tubuh atau pakaian robek yang tersangkut di akar-akar pohon. Sekitar tahun 1987, rawa itu dikeringkan untuk dijadikan kebun jati, dan tepat di tengah-tengahnya tumbuh satu pohon yang berbeda. Lebih besar, lebih gelap, dan tak pernah kehilangan daun meskipun musim kemarau panjang. Sejak saat itu, orang-orang mulai mempercayai bahwa roh-roh yang tertelan rawa dulu berpindah ke dalam pohon itu. Mbah Darto masih ingat kejadian pertama yang membuat semua orang takut. Seorang penebang dari luar desa mencoba menebang pohon itu. Katanya ia mendapat perintah dari pengusaha kayu yang ingin membuka lahan lebih luas. Tapi saat kapaknya pertama kali menancap ke batang pohon, darah segar mengalir dari luka tebasan. Bau amis langsung memenuhi udara, dan tak lama kemudian penebang itu menjerit kesakitan.
Tangannya kaku, kulitnya menghitam, dan beberapa jam kemudian ia meninggal tanpa sebab yang bisa dijelaskan dokter. Sejak itu, tak ada satupun orang yang berani menyentuh pohon itu lagi. Bahkan anak-anak yang bermain layangan pun dilarang mendekat. Kalau kau dengar suara perempuan dari arah sana saat senja, jangan menoleh. Begitu pesan orang tua setiap kali matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Namun rasa takut itu perlahan memudar seiring waktu. Generasi muda menganggapnya sekadar mitos lama, cerita pengantar tidur yang dibumbui ketakutan, sampai akhirnya penemuan 20 mayat itu mengguncang segalanya. Warga yang dulu menganggap kisah itu omong kosong kini tak berani melewati jalan yang melintasi kebun jati itu. Setiap malam ketika angin dari arah pohon besar berhembus ke desa, orang-orang mengaku mencium bau anyir darah. Beberapa bahkan mendengar tangisan perempuan dari kejauhan, lirih dan panjang, seperti meminta tolong. Di warung kopi dekat balai desa, obrolan tentang pohon saksi tak pernah berhenti. Setiap orang punya cerita sendiri. Ada yang mengaku pernah melihat cahaya merah menetes dari rantingnya di malam Jumat Kliwon. Ada juga yang bersumpah melihat sosok gadis muda duduk di bawahnya, memeluk lutut dengan wajah tertunduk. Saat didekati, tubuh gadis itu perlahan hilang seperti asap. Polisi yang menjaga area pohon pun mulai ketakutan. Malam pertama penjagaan, 2 petugas melaporkan mendengar suara langkah kaki di sekitar mereka, padahal tak ada siapapun. Malam kedua, lampu tenda bergetar sendiri, dan anjing pelacak yang dibawa mendadak melolong keras ke arah pohon. Ekornya di antara kaki, tak mau mendekat. Saat diperiksa keesokan paginya, mereka menemukan jejak kaki kecil di tanah. Tapi jejak itu berhenti di akar pohon dan menghilang begitu saja. Kepala desa, Pak Suyat, akhirnya memanggil Mbah Darto untuk menjelaskan asal-usul pohon itu di depan warga dan aparat. Mbah Darto datang dengan langkah pelan, tongkat di tangan, dan suara parau yang bergetar saat bicara. Ia bercerita bahwa dulu ada seorang perempuan muda bernama Sari yang dituduh membawa sial karena setiap kali ia lewat di ladang, hasil panen petani selalu gagal. Orang-orang menganggapnya pembawa malapetaka. Suatu malam ketika hujan deras dan petir menyambar, warga menyeret Sari ke tepi rawa. Mereka menuduhnya penyihir, dan dalam ketakutan mereka menenggelamkannya hidup-hidup. Keesokan harinya tubuhnya tak ditemukan. Tapi di tempat ia ditenggelamkan, tumbuh tunas kecil. Tunas pohon yang kini dikenal sebagai pohon saksi. Roh Sari tidak pernah pergi, kata Mbah Darto dengan suara serak. Dia menyatu dengan tanah dan air rawa itu. Siapapun yang berdiri di bawah pohon itu akan dipandangnya, akan diingatnya. Warga terdiam. Beberapa menunduk, sebagian lagi berbisik pelan. Beberapa wanita muda bahkan meneteskan air mata tanpa tahu mengapa. Seolah cerita itu membangkitkan sesuatu yang lama terkubur di dalam diri mereka. Tapi polisi tidak percaya begitu saja. Mereka menganggap itu tak lebih dari legenda lokal. Namun malam ketiga setelah pertemuan itu, salah satu petugas bernama Rian ditemukan pingsan di dekat garis pembatas. Wajahnya pucat, matanya terbuka tapi kosong. Setelah sadar, ia terus menggumam hal yang sama berulang-ulang. Dia memanggilku. Dia bilang aku mirip dia. Rian dipulangkan ke rumah sakit jiwa di kota, tapi sejak itu, ia tidak pernah bisa berbicara normal lagi. Sejak kejadian itu, masyarakat semakin yakin bahwa roh perempuan itu memang ada. Mereka mengadakan doa bersama, menyalakan dupa di sekitar jalan menuju kebun jati, berharap bisa menenangkan arwah-arwah yang mungkin masih tertinggal. Namun hal aneh justru terjadi. Setiap dupa yang menyala di dekat pohon akan padam dengan sendirinya. Bahkan ketika angin tidak bertiup, dari sebatang pohon, tampak cairan kehitaman menetes perlahan, seperti getah tapi berbau amis darah. Dalam kegelapan malam, batang pohon itu tampak berdenyut lembut, seolah hidup dan bernapas. Salah satu warga muda, Taufik, yang berani merekamnya dengan ponsel, menemukan sesuatu di videonya. Di antara bayangan batang pohon, tampak wajah perempuan samar sedang menatap kamera. Tanpa bola mata, hanya rongga gelap yang dalam. Setelah video itu menyebar, semua orang dilarang mendekat ke area pohon. Tapi rasa penasaran beberapa anak muda tetap tidak terbendung. Mereka datang diam-diam suatu malam, membawa senter dan kamera. Ingin membuktikan bahwa itu semua cuma cerita karangan. Namun dari 5 orang yang pergi, hanya 3 yang kembali. 2 lainnya hilang tanpa jejak,
Ketika polisi mencari keesokan harinya, yang ditemukan hanyalah sepasang sandal wanita dan potongan rambut panjang yang tersangkut di akar pohon. Kepala desa menutup area itu total dan memasang pagar besi. Tapi warga tahu pagar itu tak akan menghentikan apapun yang bersemayam di sana. Pohon itu sudah menelan terlalu banyak korban, dan setiap kali ada yang berani menyebut namanya di malam hari, angin dari arah kebun jati akan bertiup pelan, membawa suara lirih yang terdengar seperti tawa perempuan. Orang-orang bilang, kalau kau berdiri di bawahnya tepat pukul 12 malam, kau akan mendengar bisikan halus di telingamu. Kau berikutnya. Sore itu, langit Karawang diselimuti awan abu-abu. Ketika 3 mobil berlogo kepolisian berhenti di depan gerbang desa Mekarjati. Dari mobil utama turun beberapa orang berseragam putih dengan emblem kecil. Bertuliskan, Forensik Kriminal Unit Karawang. Warga yang berkerumun di tepi jalan hanya bisa menatap dari jauh. Sebagian menunduk, sebagian berbisik. Mereka tahu, kedatangan orang-orang ini berarti sesuatu yang lebih besar sedang diselidiki. Sesuatu yang melampaui apa yang bisa dijelaskan oleh akal manusia. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun melangkah keluar dengan langkah mantap. Wajahnya tegas, matanya tajam tapi tenang. Mengenakan kacamata tipis dan sarung tangan hitam. Namanya Dr. Raka, ahli forensik dari kota yang dikenal dingin dan sangat rasional. Ia tidak percaya pada hal-hal mistis. Baginya, semua yang terlihat aneh pasti punya penjelasan logis. Namun saat pertama kali ia menginjakkan kaki di kebun jati itu, langkahnya terasa berat. Bau busuk masih menggantung di udara, menyelinap lewat masker medis yang ia kenakan. Di pusat perhatian semua orang. Pohon itu menjulang diam, gelap, dan seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Udara di sekitar batangnya lebih lembab. Dan meski angin bertiup, daun-daunnya tak bergerak. Kita mulai dari titik pertama, katanya datar. Para anggota tim langsung membuka peralatan. Kantong jenazah, kamera digital, alat pendeteksi suhu tanah, dan lampu sorot portabel. Mereka bekerja cepat, terlatih. Tapi semakin lama mereka menggali, semakin aneh hasil yang mereka temukan. Tubuh-tubuh yang terkubur di bawah tanah itu, tidak semuanya membusuk dengan waktu yang sama. Beberapa mayat sudah hampir menjadi tulang, tapi yang lain, terutama 3 jasad di bagian terdalam, masih lembek, dengan jaringan daging yang belum sepenuhnya rusak. Bahkan darah di luka sayatan masih tampak seperti baru mengering. Seolah mereka dikubur di waktu berbeda, tapi dalam lubang yang sama. Gumam salah satu teknisi forensik. Dr. Raka menunduk memeriksa salah satu mayat yang baru diangkat. Gadis muda, kira-kira berusia 19 tahun. Rambut panjang hitam, kuku dicat merah, dan di pergelangan kaki kanan tampak luka sayatan bersih. Rapi seperti hasil pisau bedah. Bekas sayatan ini tidak acak, katanya pelan sambil menyalakan senter kecil. Terlalu presisi. Ini bukan pekerjaan amatir. Salah satu petugas mendekat, menunjukkan hasil pengukuran tanah. Dok, ini aneh. Lapisan tanah di sekitar tubuh ini sudah padat. Tidak seperti kuburan baru. Raka mengernyit. Berapa lama kamu perkirakan tanah ini mengeras begini? Minimal 6 bulan, jawabnya. Tapi jasad ini baru mati sekitar seminggu. Raka terdiam. Dia menatap pohon besar itu seolah mencoba mencari logika di balik hal yang tak masuk akal. Tanahnya tidak mungkin menutup sendiri, katanya dalam hati. Tapi hasil lab membuktikan sebaliknya. Tidak ada bekas galian baru, tidak ada tanda aktivitas manusia belakangan. Seolah tubuh-tubuh itu muncul sendiri dari dalam tanah. Malam harinya mereka mendirikan tenda di sekitar lokasi untuk melanjutkan investigasi. Lampu-lampu sorot menyoroti batang pohon besar, yang kini tampak seperti bayangan hitam di tengah kabut. Dr. Raka mencatat hasil pemeriksaan satu persatu di laptopnya. Semua korban memiliki pola yang sama. Rambut panjang, kuku diwarnai, luka sayatan di kaki kanan, dan sebagian besar mengenakan pakaian yang serupa, rok panjang dan atasan putih. Mereka seperti dikumpulkan dari satu tempat, ucap Raka sambil menatap layar. Tapi siapa yang memilih mereka? Di luar tenda, salah satu petugas bernama Sigit sedang mengawasi area pohon. Angin tiba-tiba berhenti bertiup. Dari arah batang pohon terdengar suara seperti seseorang menarik napas pelan yang menyorotkan senter ke arah sana. Tapi yang terlihat hanya akar dan daun kering. Joya melangkah 2 langkah lebih dekat, lalu mendengar suara lain.
Kali ini lebih jelas, seperti desahan perempuan, lembut tapi berat. "Tolong!" Sigit mematung. "Halo, siapa di sana?" Tidak ada jawaban, hanya bunyi ranting patah di dekat kakinya. Ia menunduk dan hampir berteriak saat melihat ujung jari tangan manusia menyembul dari tanah, tepat di antara akar. Jody mundur panik memanggil rekan-rekannya. Ketika Dokter Raka datang dan menyorotkan lampu, jari itu sudah menghilang. Tanah tampak rata kembali, hanya basah dan berlumur lumpur. Dia pasti salah lihat, pikir Raka mencoba menenangkan diri. Tapi malam itu semua petugas tidak bisa tidur. Setiap kali mereka memejamkan mata, terdengar suara langkah di luar tenda. Salah satu anggota tim mengaku mendengar seseorang menangis di dekatnya. Padahal saat dicek tidak ada siapapun. Esok paginya, mereka melanjutkan pemeriksaan ke dalam batang pohon. Dengan alat bor kecil, Raka mengambil sampel dari bagian tengah pohon. Tapi yang keluar dari dalam bukan serbuk kayu, melainkan cairan merah kehitaman yang berbau seperti darah manusia. "Ini bukan getah biasa," kata Raka dengan wajah tegang. Dia meminta agar cairan itu dibawa ke laboratorium di kota untuk diperiksa lebih lanjut. Saat semua sibuk, Raka berjalan sendirian ke sisi utara pohon. Dia melihat sesuatu terukir samar di batangnya. Semacam pola spiral yang berputar, seperti ukiran jari-jari tangan. Saat disentuh, permukaannya terasa hangat berdenyut pelan. Ia menarik tangannya cepat-cepat. Tapi di telapak tangannya kini, ada noda hitam seperti bekas arang yang sulit hilang. Malam berikutnya, hasil lab awal datang melalui radio komunikasi. Salah satu teknisi yang bertugas di kota melapor. "Dok, cairan dari batang pohon itu, kami periksa kandungannya. Ini bukan getah, tapi mengandung hemoglobin dan jaringan sel manusia." Semua orang di tenda terdiam. Bahkan suara jangkrik pun lenyap seolah ikut membeku. "Jadi, pohon itu punya darah manusia?" tanya salah satu polisi dengan wajah pucat. Dokter Raka tidak menjawab. Dwi hanya menatap pohon itu lama-lama. Dan di antara gelap dan cahaya lampu sorot, ia mulai melihat sesuatu yang tak seharusnya. Bentuk samar wajah-wajah perempuan muncul di permukaan batang. Ada yang menangis, ada yang berteriak, ada yang menatapnya lurus dengan mata kosong. Dwi mesipkan mata, dan semuanya hilang, tapi napasnya tercekat. Untuk pertama kalinya, logika ilmiahnya mulai goyah. "Kita harus periksa lagi struktur tanah di bawah akar," katanya dengan suara bergetar. Mereka mulai menggali, tapi baru beberapa menit, cangkul salah satu petugas menghantam sesuatu keras. Ketika digali lebih dalam, mereka menemukan susunan tulang belulang yang melingkar seperti cincin, seolah tubuh-tubuh itu disusun mengelilingi akar utama. Di tengahnya ada satu tengkorak kecil yang terikat oleh akar pohon, seperti sedang menatap ke atas. "Ini bukan kebetulan," ucap Raka lirih. "Ini dikubur dengan pola." Malam itu Raka menulis laporan di catatannya. Struktur kuburan menunjukkan keteraturan. Seolah ada kehendak lain yang mengatur posisi mayat. Tanah tidak menunjukkan tanda baru, namun jaringan tubuh beberapa korban segar. Kemungkinan besar lokasi ini memiliki proses pembusukan yang tertunda, atau sesuatu menjaga agar jasad tetap utuh. Tapi sebelum ia sempat menutup catatan itu, lampu tenda berkedip 3 kali. Laptopnya mati sendiri dan dari luar terdengar langkah kaki berat di tanah becek. Raka keluar menyorotkan senter. Tidak ada siapa-siapa, hanya angin. Tapi ketika ia menoleh ke arah pohon, sesuatu membuat darahnya membeku. Di batang pohon itu, di tempat ia mengambil sampel kemarin, kini ada bekas telapak tangan manusia, segar, merah seperti baru ditempelkan dengan darah. Dan di bawahnya, tanah mulai bergetar pelan, seperti ada yang bergerak dari dalam. Saat itu Raka tahu, apapun yang mereka gali bukan sekadar kuburan. Itu sesuatu yang hidup, dan sadar mereka telah membangunkannya. Hujan baru saja reda ketika Lina Prameswari, seorang jurnalis muda dari media lokal Karawang Post, tiba di desa Mekarjati. Jalannya berlumpur, udara lembab dan sisa bau busuk yang entah dari mana seakan menempel di hidungnya. Ia datang sendirian dengan sepeda motor, membawa kamera, perekam suara, dan sebuah buku catatan yang sudah lusuh di pinggirannya. Sejak berita tentang penemuan 20 mayat itu mencuat, redaksi tempatnya bekerja menerima telepon dari berbagai pihak. Polisi melarang liputan mendalam. Alasan mereka sederhana, demi menjaga ketenangan warga. Tapi bagi Lina,
kalimat itu terlalu familiar. Ya tahu, setiap kali sesuatu dilarang diangkat ke publik, artinya ada sesuatu yang jauh lebih gelap di baliknya. Jadi piuhati itu sunawaran your kopoliti kankat balai desa. Mencoba menggali informasi dari warga. Tapi begitu ia memperkenalkan diri sebagai wartawan, suasana langsung berubah. Percakapan terhenti. Beberapa orang pura-pura sibuk, dan yang lain menunduk tanpa bicara. Seorang bapak tua hanya berbisik pelan. Nah, jangan tulis soal itu. Nanti kamu diikutin. Lina menatapnya lama. Diikutin siapa, Pak? Tapi bapak itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah kebun jati di kejauhan, ke tempat berdirinya pohon besar yang kini dijaga aparat. Saat sore menjelang, Lina memutuskan berjalan kaki ke arah sana. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang duduk di pinggir parit, mengenakan kopiah hitam dan membawa tongkat bambu. Kau wartawan ya? Suaranya parau tapi tenang. Lina mengangguk. Saya cuma ingin tahu kebenarannya, Mbah. Lelaki itu tersenyum tipis. Kau tak akan menemukan kebenaran di atas tanah, nah. Karena yang kau cari ada di bawahnya. Itulah pertemuan pertamanya dengan Mbah Tarmo. Ia adalah warga tertua di desa Mekarjati, berusia hampir 90 tahun, dengan pandangan mata yang tajam seperti menembus masa lalu. Lina duduk di sampingnya, menyalakan perekam suara kecil. Mbah tahu soal mayat-mayat itu? Tanya Lina. Tahu, jawab Mbah Tarmo singkat. Dan bukan pertama kalinya. Jawaban itu membuat Lina terdiam. Maksud Mbah? Mbah Tarmo menatap jauh ke arah kebun jati yang samar di balik kabut senja. 7 tahun lalu, juga ada gadis yang hilang. Tidak 1, tapi 5. Mereka bilang diculik, tapi tak ada laporan resmi. Polisi datang menulis berita acara, lalu pergi. Dan 7 tahun sebelum itu, ada 3 anak perempuan yang tidak pernah pulang sekolah. Ia menghela napas panjang. Setiap 7 tahun tanah itu meminta lagi. Pohon itu menagih janji. Janji apa? Tanya Lina cepat. Lelaki tua itu diam lama, lalu menatap Lina lurus-lurus. Janji darah. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Lina meremang. Joyet mencoba menggali lebih jauh, tapi Mbah Tarmo menolak bicara lagi. Sebelum beranjak sih bahasanya suara kata sendiri. Kalau kau ingin menulis, tulislah yang benar. Tapi jangan pernah sebut nama yang berdiam di bawah akar itu. Malamnya, Lina menginap di rumah salah satu warga yang bersedia menampungnya. Seorang ibu bernama Burini. Rumah panggung kayu itu sederhana namun terasa sepi. Di dinding, tergantung foto seorang gadis remaja berambut panjang. Itu anak saya, kata Burini ketika melihat Lina memperhatikan foto itu. Namanya Sinta, sudah hilang 2 bulan. Lina menelan ludah. Polisi tidak mencari, Bu. Burini tertawa getir. Mereka datang, mencatat lalu bilang akan melanjutkan penyelidikan. Tapi 2 minggu kemudian saya cek ke kantor polisi. Berkasnya tidak ada. Mereka bilang tidak pernah menerima laporan. Lina mencatat semuanya. Di kepalanya, potongan-potongan aneh mulai menyatu. Ada pola yang jelas. Gadis-gadis muda hilang tanpa jejak. Dan setiap kali itu terjadi, pohon besar di kebun jati menjadi pusat perhatian. Saat malam semakin larut, ia duduk di teras rumah Burini, memandangi arah kebun yang gelap. Di kejauhan samar-samar terlihat sinar lampu senter dari petugas yang berjaga di sekitar pohon. Tapi di antara cahaya itu, Lina melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Sosok perempuan berambut panjang berdiri diam di bawah pohon. Gaunnya putih dan lusuh, tidak bergerak sama sekali. Ketika ia mengedipkan mata, sosok itu sudah lenyap. Keesokan paginya, Lina pergi ke kantor kepolisian daerah untuk mencari arsip laporan warga yang kehilangan anak. Ia mengaku sebagai mahasiswa yang sedang meneliti kasus kriminal lama. Petugas di meja arsip tampak canggung saat ia menyebut nama Mekarjati. Semua data dari sana sudah dipindahkan, katanya cepat. Dipindahkan kemana? Tidak tahu, perintah dari atasan. Lina memandangi komputer di depan petugas itu. Junlai siap ketika petugas pergi ke ruang belakang. Ia menekan tombol cepat pada keyboard dan membuka folder terakhir yang diakses. Folder itu bernama Rawa Old Case. Di dalamnya ada beberapa file laporan hilangnya perempuan muda, lengkap dengan foto dan tanggal. Tapi anehnya setiap file berhenti di bagian yang sama. Status ditutup tanpa keterangan. Salah satu file bahkan memuat foto seorang gadis bernama Sintarini, anak dari Burini.
Padahal menurut catatan polisi, laporan itu tidak pernah ada. Lina menyalin sebagian data ke flash disk kecil di kalung lehernya, lalu segera keluar. Namun begitu ia sampai di parkiran, seseorang memanggil namanya dari balik mobil. "Kamu Lina ya?" Seorang pria berpakaian sipil mendekat, menatapnya tajam. "Kami dengar kamu gali-gali kasus Mekarjati." Lina berpura-pura santai. "Saya hanya riset." "Hati-hati," kata pria itu dingin. "Banyak hal yang sebaiknya tidak dibuka. Kadang kebenaran lebih busuk dari bangkai." Ia pergi tanpa menjelaskan apapun. Malamnya Lina kembali ke penginapan kecil di tepi jalan. Saat ia membuka laptop dan memeriksa file yang disalin, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Tuh ada satu folder tambahan yang muncul sendiri di flash disk. Tidak ia buat, tidak ia salin. Namanya Janji Seventeen. Di dalamnya hanya ada satu file video berdurasi 37 detik. Yang menekan play, gambar buram menunjukkan seseorang sedang merekam dengan kamera ponsel di tengah malam. Suara angin kencang dan desah nafas berat terdengar jelas. Kamera menyorot ke arah pohon besar, dan di bawahnya tampak bayangan seorang lelaki sedang berlutut di depan sesuatu yang hitam dan besar. Suara pelan terdengar dari perekam, suara perempuan yang tidak terlihat. "Sudah 7 tahun, Dirman. Janjimu belum lunas." Lina membeku. Ia mengenali nama itu. Dirman adalah nama mantan penjaga kebun yang kabarnya menghilang 2 tahun lalu. Dalam video itu, sosok lelaki yang dipanggil Dirman menunduk. Tubuhnya bergetar, lalu terdengar suara teriakan pendek. Kamera terjatuh, tapi dalam sepersekian detik terakhir, terlihat sesuatu menjulur dari batang pohon, seperti tangan berwarna hitam yang menariknya masuk. Layar berubah gelap. Lina menutup laptopnya dengan tangan gemetar. Ia tidak bisa tidur malam itu. Di luar kamar, suara angin membawa aroma anyir samar yang tak asing. Dari jendela, ia bisa melihat pohon besar itu, meski jaraknya jauh. Cahaya petir sesekali membuat bayangan akar-akar pohon tampak seperti tubuh-tubuh yang bergerak. Dan entah kenapa di telinganya terdengar suara bisikan yang sama seperti di video. Lembut tapi jelas. 7 tahun sudah, waktunya datang lagi. Lina menutup telinganya, tapi suara itu tak hilang. Saat ia memandang kaca jendela, bayangan dirinya memantul samar. Namun ada satu hal yang membuatnya hampir berteriak. Di belakang bayangan dirinya, tampak sosok perempuan berambut panjang berdiri, menatapnya dengan wajah penuh lumpur dan mata kosong. Pagi itu langit Karawang tampak suram. Matahari tertutup kabut tebal, dan embun masih menempel di pucuk-pucuk rumput basah. Dr. Raka berdiri di tepi kebun jati, menatap garis polisi kuning yang melingkari area pohon besar. Ia sudah memimpin banyak kasus forensik selama bertahun-tahun. Tapi kali ini ada sesuatu yang menekan pikirannya. Sesuatu yang terasa tidak bisa dijelaskan dengan logika ilmiah. Ia tahu, bau busuk itu bukan hanya sisa pembusukan tubuh. Ada aroma lain di udara, semacam bau besi berkarat bercampur tanah lembab, seperti udara di ruang jenazah yang sudah lama tidak dibersihkan. Di sebelahnya Lina berdiri dengan ransel kecil, dan kamera tergantung di leher. Wajahnya pucat, matanya menunjukkan kurang tidur. Ia baru saja memperlihatkan kepada Dr. Raka salinan video dari flash disk yang ditemukan malam sebelumnya. Raka menontonnya tanpa komentar, hanya menatap layar dengan ekspresi tegang. "Kamu tahu siapa yang merekam ini?" tanya Raka akhirnya. "Tidak, tapi suaranya menyebut nama Dirman." "Dirman?" Raka mengerutkan dahi. "Itu nama penjaga kebun yang dulu tinggal di pondok tua dekat hutan. Dia hilang 2 tahun lalu." Lina langsung menatapnya. "Kau tahu di mana pondok itu?" Raka mengangguk pelan. "Sekitar 500 meter dari sini, melewati jalan setapak di belakang rawa." Ia menatap petugas di sekitarnya, lalu memberi instruksi. "Kita ke sana, sekarang." Jalan menuju pondok sempit dan licin, hanya cukup untuk 1 orang berjalan. Pepohonan menjulang menutupi langit, membuat suasana gelap meski sudah siang. Semakin dalam mereka melangkah, udara terasa lebih dingin, dan suara jangkrik perlahan menghilang, digantikan kesunyian aneh yang menekan telinga. Akhirnya mereka sampai di sebuah pondok reot, berdinding papan dan beratap seng berkarat. Pintu kayunya terbuka setengah, berderit pelan tertiup angin. Di depan pondok terlihat tungku bekas pembakaran, dan di sampingnya ada kaleng minyak tanah yang sudah kosong. "Ini tempatnya," kata Raka.
Ia memberi aba-aba pada 2 petugas forensik untuk memeriksa area sekitar. Lina menyalakan senter dan melangkah masuk lebih dulu. Begitu kakinya melewati ambang pintu, hawa dingin menyergap seperti masuk ke ruang bawah tanah. Udara di dalam pondok lembab dan berbau amis. Dindingnya penuh goresan seperti tulisan yang dihapus, dan di lantai terlihat lembaran kertas berwarna coklat tua. Dr. Raka menemukan meja kayu kecil di pojok ruangan. Di atasnya tergeletak sebuah buku lusuh dengan kulit hitam retak. Dia mengenakan sarung tangan lateks, lalu perlahan membuka halaman pertama. Tulisan tangan yang rapi memenuhi halaman-halaman itu. Daftar nama perempuan, dengan tanggal di sebelahnya. Semua nama perempuan muda, gumam Raka. Dan setiap tanggal berjarak sekitar 1 bulan. Lina mendekat. Lihat bagian bawah, Dok. Di halaman terakhir, tinta hitam yang lebih tebal menulis sebuah kalimat. Yang ke-20 akan membuka jalan pulang. Raka membaca keras-keras, suaranya berat. Apa maksudnya membuka jalan pulang? Lina menggigit bibir. Mungkin ritual atau janji, seperti yang dikatakan Mbah Tarmo. Raka membalik beberapa halaman lagi, dan di sela-selanya ia menemukan potongan foto kecil. Wajah gadis-gadis muda yang tampak diambil diam-diam. Sebagian foto buram, sebagian diambil di jalan atau sawah. Ini gila, gumam Raka. Dia mengarsipkan korbannya. Lina memotret setiap halaman dengan kamera ponselnya. Di bawah meja ia melihat sesuatu berkilau samar. Sebuah kaleng kecil tertutup rapat. Julie mengambilnya perlahan, membuka tutupnya dengan ujung pisau lipat. Bau anyir langsung menyergap menusuk hidung. Di dalamnya ada potongan kuku, rambut panjang dan tali kecil dari anyaman kain putih yang sudah kecoklatan. Lina menutup kaleng itu cepat-cepat. Tuhan, petugas lain memanggil dari belakang pondok. Dok, kami menemukan sesuatu. Raka dan Lina keluar, menyusuri dinding kayu belakang. Di sana, di bawah tumpukan daun kering, terdapat sumur tua yang ditutup papan. Saat papan itu diangkat, udara dingin keluar dari dalamnya. Petugas menyorotkan senter. Tampak air hitam beriak pelan, dan di permukaannya mengambang sesuatu yang putih. Raka menatap lebih dekat. Itu tengkorak manusia. Catat koordinatnya. Perintahnya cepat. Namun sebelum mereka sempat menutup kembali, terdengar suara seperti napas panjang dari dalam sumur. Diikuti bunyi plop lembut seperti sesuatu yang baru saja tenggelam. Semua terdiam. Sore menjelang pondok itu dijadikan lokasi pemeriksaan lanjutan. Tim forensik mengangkut buku, foto, dan kaleng kecil sebagai barang bukti. Sementara itu, Lina duduk di batu besar tak jauh dari sana, menatap pondok itu dengan perasaan campur aduk. Kalimat terakhir di buku itu, katanya perlahan, mungkin menandakan korban terakhir, gadis yang ke-20. Dan setelah itu, tanya Raka, mungkin sesuatu akan terjadi. Jalan pulang bisa berarti kebangkitan, atau semacam pemanggilan. Raka diam lama. Kalau benar begitu, katanya perlahan, kita belum tahu siapa yang dipanggil. Malam harinya, mereka kembali ke desa untuk menganalisis temuan di pos forensik sementara. Raka menatap papan besar yang berisi foto-foto korban dan tanggal. Ia menarik garis di antara tanggal-tanggal itu, membentuk pola waktu. Setiap 7 tahun selalu dimulai pada bulan yang sama, Juni, ujarnya. Dan puncaknya selalu di tanggal 20. Lina menatapnya. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 18. Keduanya saling berpandangan. Di luar pos, angin bertiup lebih kencang, membawa aroma tanah basah. Lina berjalan keluar menatap ke arah hutan. Di kejauhan dia melihat kilatan samar di sekitar pohon besar, seperti cahaya lentera yang bergerak pelan. Ia menyalakan kamera dan menzoom ke arah sana. Saat lensa fokus, jantungnya berhenti sejenak. Tampak sosok lelaki berdiri di bawah pohon, mengenakan baju lusuh, dengan wajah yang setengah tertutup bayangan. Sosok itu tidak bergerak, tapi sesuatu di matanya berkilat merah saat tersorot cahaya. Lina menurunkan kameranya dengan tangan gemetar. Tss, suaranya serak. Sepertinya Dirman masih di sana. Namun ketika petugas menuju lokasi, sosok itu sudah hilang. Hanya tersisa jejak kaki di tanah basah yang mengarah ke pondok tua, lalu berhenti tepat di depan sumur. Jejak itu tidak ada lanjutannya, seolah pemiliknya lenyap di udara. Keesokan paginya, Raka menerima laporan aneh. Beberapa mayat yang sudah dievakuasi dari lokasi pohon mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan.
Kulit mereka mengering lebih cepat dari seharusnya. Namun di bawahnya muncul bercak hitam seperti akar yang menjalar. Salah satu petugas berkata, "Kami coba bersihkan bercak itu, tapi malah makin banyak." Raka menatap foto dokumentasi dan matanya melebar. Pola bercak itu menyerupai bentuk akar pohon. "Ini bukan sekadar pembusukan," katanya perlahan. "Ini proses penyerapan." Di sisi lain, Lina terus menelusuri isi buku Dirman. Di antara halaman yang robek, ia menemukan catatan kecil di ujung bawah. "Jika yang ke-20 telah kembali, aku akan dibebaskan. Pohon akan menutup dan jalan pulang terbuka." Ia membaca berulang-ulang, mencoba memahami maksudnya. Dibebaskan dari apa, gumamnya. Tapi tiba-tiba lampu di pos mati mendadak, hanya menyisakan suara dengung dari luar. Dari jendela, ia melihat kilat membelah langit. Dan sesaat kemudian terdengar jeritan dari arah kebun. Raka dan petugas lain berlari keluar. Angin bertiup kencang, pohon-pohon bergoyang hebat. Dari arah pohon besar, terdengar suara gemeretak seperti batang kayu patah. Tapi bukan dari atas, melainkan dari dalam tanah. Tanah di sekitarnya bergetar pelan. Lalu muncul retakan memanjang yang mengarah ke pondok tua. Dari celah retakan itu keluar udara dingin bercampur kabut tebal. Lina menatap pemandangan itu dengan tubuh kaku. Ia uamba yang sedang terjadi. Yang ke-20 sudah membuka jalan, bisiknya pelan. Di udara yang mulai dipenuhi kabut, samar-samar terdengar suara perempuan berbisik. Sayup tapi jelas. "Terima kasih, Dirman. Sekarang aku bisa pulang." Dan di bawah sinar petir yang menyambar, pondok tua di pinggir hutan itu terlihat berguncang perlahan. Sebelum roboh dengan suara berat, menelan dirinya ke dalam tanah yang basah. Seolah sesuatu di bawah sana, akhirnya benar-benar bangun. Hujan baru saja berhenti saat malam turun di desa Mekarjati. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan jati, menciptakan siluet kelabu yang samar menutupi area sekitar pohon besar. Tenda-tenda polisi berdiri berjejer di dekat lokasi penggalian, dengan generator kecil yang meraung pelan menerangi area itu. Namun entah mengapa, suasananya tidak seperti tempat penyelidikan biasa. Ada rasa berat di udara, seperti sesuatu yang mengawasi, menunggu, dan perlahan mendekat setiap kali langit semakin gelap. Dr. Raka duduk di meja sementara, yang terbuat dari peti forensik, menulis laporan hasil pemeriksaan hari itu. Ia mendengar gumaman petugas di luar tenda. Ada yang mengaku melihat bayangan perempuan melintas di belakang garis polisi. Ada pula yang mendengar suara seperti tawa kecil di antara pohon. Raka mengabaikannya, setidaknya mencoba. Baginya, kelelahan, stres, dan sugesti sering membuat orang berhalusinasi. Tapi malam ini di sesuatu terasa lain. Sekitar pukul 12 malam, lampu tenda tiba-tiba padam serentak. Suara generator berhenti, digantikan oleh keheningan yang begitu pekat hingga detak jantung sendiri terasa keras. Dari luar terdengar langkah-langkah cepat dan suara orang memanggil. "Pak, gensetnya mati," teriak seorang petugas. Raka berdiri menyambar senter dan keluar. Hujan rintik-rintik kembali turun, menimpa tanah basah yang berbau amis. Ketika ia menyorotkan senter ke arah generator, mesin itu masih utuh. Tapi anehnya, kabel utama seperti terbakar sebagian, ujungnya hangus dan berasap pelan. "Siapa yang nyentuh ini?" tanya Raka. Tak ada yang menjawab. Semua hanya saling pandang, lalu menoleh ke arah hutan. Dari dalam gelap, samar-samar terdengar suara pelan, seperti suara perempuan menangis. Itu lembut, tapi panjang dan bergetar. "Itu suara siapa?" bisik salah satu polisi muda. Tak ada yang menjawab. Mereka hanya berdiri terpaku, menatap ke arah kebun jati yang diterangi kilatan petir dari kejauhan. Tangisan itu terdengar semakin jelas, kadang seperti dekat, kadang seolah berasal dari dalam tanah. Lalu bersamaan dengan kilat yang menyambar, sesuatu tampak di bawah pohon besar. Sosok perempuan berdiri membelakangi mereka. Rambutnya panjang menjuntai, bajunya putih lusuh. Ia tidak bergerak, tapi tubuhnya seperti melayang beberapa sentimeter di atas tanah. "Siapa itu?" teriak salah satu polisi. Tak ada jawaban. Raka menyorotkan senter, tapi cahaya itu seperti menembus tubuh sosok itu, tak meninggalkan pantulan apapun. Beberapa detik kemudian sosok itu lenyap begitu saja, tapi ketika petugas menurunkan senter, mereka melihat bekas jejak lumpur di tanah yang basah. Bentuk kaki yang hanya separuh berhenti di pergelangan. Keesokan paginya,
sebagian anggota tim meminta dipindahkan dari lokasi. Mereka mengaku tidak sanggup lagi berjaga malam. Salah satu di antaranya, Bribda Arif, bahkan pingsan setelah mendengar suara bisikan di telinganya saat patroli. Dia bilang, "Balikkan kaki kami," ujarnya gemetar sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Lina, yang menyaksikan semuanya, merasa ada sesuatu yang harus ia rekam. Joya menyiapkan kamera inframerah dan alat perekam suara, berharap bisa menangkap bukti kejadian gaib itu. Malam berikutnya, ia dan 2 petugas berdiam di tenda paling dekat dengan pohon besar. Angin malam berhembus pelan, membuat daun-daun jati berdesir seperti bisikan samar. Jam menunjukkan pukul 1:37 ketika lampu di tenda mereka kembali berkedip-kedip, lalu padam total. Hanya lampu inframerah kamera yang masih menyala. Lina menyalakan perekam suara dan menaruhnya di meja. "Kalau memang ada sesuatu di sini," katanya pelan, "tolong beri tanda." Tidak ada jawaban, hanya suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti serentak. Udara di dalam tenda berubah dingin. Kabut mulai merayap masuk melalui celah bawah tenda, dan dari arah pohon besar terdengar suara langkah pelan. Bukan langkah manusia, tapi suara gesekan, seperti sesuatu yang diseret di atas tanah. Salah satu petugas, Randy, menyorotkan senter ke arah suara itu. Yuni sempat berteriak pelan sebelum senter di tangannya jatuh. Lina menoleh. Wajah Randy pucat pasi, matanya membesar. Dia nggak punya kaki," katanya terbata. Dalam sekejap, dari arah kabut, muncul sosok perempuan berambut panjang, tubuhnya berlumur lumpur. Wajahnya pucat dengan mata kosong. Ia berjalan ke arah mereka, atau lebih tepatnya melayang karena dari pinggang ke bawah, hanya ada bayangan hitam yang menggantung di udara. Lina berusaha tetap tenang, menekan tombol rekam di kameranya. Tapi anehnya, layar kamera mulai berkedip. Gambar bergelombang seperti distorsi magnetik. Saat sosok itu semakin dekat, suara aneh muncul dari speaker perekam. Bisikan rendah berlapis-lapis seperti banyak suara berbicara bersamaan. Di tengah suara itu satu kalimat terdengar jelas, pelan, panjang, dan menusuk. "Kembalikan kaki kami." Lina gemetar hebat, tapi ia terus merekam. Namun seketika, kamera mati sendiri. Semua lampu di area perkemahan padam. Hanya suara angin yang berdesir keras di antara pohon-pohon. Dalam kegelapan total itu, terdengar jeritan dari tenda lain. Disusul suara benda jatuh dan langkah-langkah berlari. Petugas panik berhamburan keluar. Raka, yang baru keluar dari tenda utama, segera menyalakan senter kepala dan berteriak memanggil nama-nama anggotanya. Ketika situasi sedikit tenang, mereka menemukan salah satu petugas, Surya, tergeletak di tepi rawa. Tubuhnya penuh lumpur, dan di sekitar pergelangan kakinya terdapat luka gores yang sangat rapi, seperti bekas sayatan benda tajam. Jude masih hidup tapi tidak sadarkan diri. Saat Raka memeriksanya, ia menemukan sesuatu yang aneh. Luka itu tidak berdarah, justru seolah kulit di sana kering dan menghitam seperti kayu. "Ini mustahil," gumam Raka. Jaringan di kakinya seperti mati. Lina memutar ulang hasil rekaman yang berhasil tersimpan sebagian. Layar laptop hanya menampilkan gambar kabur berwarna hijau, tapi suaranya masih terdengar jelas. Desahan panjang, tangisan perempuan, lalu kalimat itu lagi, lebih keras kali ini, seperti jeritan dari banyak mulut. "Kembalikan kaki kami." Lina menatap layar dengan wajah tegang. "Loh, saya rasa ini bukan hanya fenomena psikis. Mereka benar-benar menuntut sesuatu." Raka menatap buku catatan Dirman, yang kini tergeletak di meja. Di halaman-halaman terakhir, ia menemukan catatan kecil yang sebelumnya terlewat. Tulisan itu tampak ditulis tergesa dengan tinta merah. Yang ke-20 tak boleh disimpan. Jika disembunyikan, mereka akan mencarinya sampai ke ujung akar. Raka menatap kalimat itu lama. "Mereka belum tenang," katanya perlahan. "Jadi sering menahan sesuatu. Entah tubuh, entah jiwa." Malam ketiga menjadi yang paling mencekam. Cuaca semakin buruk, kilat menyambar tanpa henti. Setiap kali langit menyala, bayangan pohon besar tampak seolah bergerak. Cabang-cabangnya bergoyang, dan di sela akar tampak kilatan putih, seperti wajah-wajah perempuan yang tersembunyi di dalam batang. Beberapa petugas melaporkan melihat sosok gadis melintas di antara tenda. Sebagian lagi mendengar suara kaki menyeret di atas tanah. Namun ketika mereka mengejar, yang tersisa hanya jejak lumpur basah dengan bentuk aneh.
telapak tanpa pergelangan. Lina mencoba merekam lagi, kali ini menggunakan perekam suara analog. Tapi hasilnya tetap sama, hanya bisikan dan tangisan. Ketika ia memutar ulang rekaman terakhir, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sela-sela bisikan itu, ada suara dirinya sendiri. Tapi dengan nada berbeda, lebih berat dan dingin, berkata, "Mereka ingin kembali lewat kamu, Lina." Ia menjatuhkan alat perekam itu ke tanah, menatap kosong. Di luar tenda petir menyambar lagi menerangi pohon besar. Di bawahnya samar-samar terlihat 20 bayangan perempuan berbaris. Sebagian tanpa kaki, sebagian dengan wajah tertutup rambut panjang. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri menghadap ke arah tenda tempat Lina berada. Angin tiba-tiba berhenti, heading to tail. Lalu dari arah pohon itu, terdengar bisikan bersamaan. Suara yang membuat semua orang di perkemahan membeku ketakutan. Satu masih belum dikembalikan. Yang ke-20 masih tertahan, dan pada detik itu lampu di seluruh lokasi padam total. Tanah bergetar halus dan udara berubah dingin seperti ruang bawah tanah. Lina menatap Raka dengan wajah pucat, dan keduanya tahu apapun yang menghantui mereka selama ini belum selesai. Karena sesuatu atau seseorang di bawah pohon besar itu baru saja bangun sepenuhnya. Dr. Raka duduk di kursi kayu tua di ruang interogasi kecil yang disulap dari pos jaga desa. Di depannya, seorang lelaki paruh baya yang sudah 2 malam tak tidur. Namanya Sardi, warga yang dulu bekerja bersama Pak Dirman di Kebun Jati. Dari wajahnya yang pucat, dari caranya menunduk dalam ketakutan, Dr. Raka tahu malam itu kebenaran yang lebih gelap dari tanah kuburan itu akan keluar juga. Aku dulu ikut bantu, Dok. Suara Sardi gemetar. Waktu itu cuma disuruh gali lubang, katanya buat tandon air. Tapi setelah selesai, Dirman suruh aku jangan datang lagi ke situ malam-malam. Aku kira cuma alasan. Sampai besoknya aku lihat ada ayam hitam diikat di akar pohon itu. Darahnya ngalir ke tanah. Sejak itu aku nggak pernah berani lewat situ lagi. Dr. Raka menatapnya tajam. Dan kau tahu soal gadis-gadis itu? Sardi menggeleng cepat, tapi air matanya jatuh. Aku nggak tahu mereka siapa. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, aku dengar suara jeritan dari arah hutan. Aku tutup telinga, pura-pura nggak dengar. Aku takut. Dirman bilang kalau aku ikut campur. Nasibku sama kayak mereka. Tapi 2 tahun lalu Dirman ngilang. Aku kira semua udah selesai. Ternyata enggak. Lina yang duduk di pojok ruangan menulis cepat di bukunya. Setiap kata terasa menancap. Curious about things bahwa kita ini lebih suar dari yang Lianau. Apa maksudmu dengan semua belum selesai, Pak Sardi? Tanyanya pelan. Sardi mendongak. Matanya merah, penuh ketakutan. Waktu Dirman pergi, dia ninggalin pesan di pondoknya. Aku pernah lihat, tapi nggak berani baca sampai habis. Di kertas itu dia nulis, "Aku gagal menutup perjanjian. Mereka akan menjemput yang kurang." Yang kurang? Ulang Lina. 20, jawab Sardi lirih. Dulu cuma 19 gadis. Yang ke-20 belum sempat dikasih waktu Dirman kabur. Ruangan mendadak senyap. Hanya suara kipas tua berdecit yang terdengar. Dr. Raka berdiri, berjalan ke papan investigasi yang penuh foto dan catatan. Ia menempelkan jari ke foto potongan kaki yang ditemukan di lokasi. Kalau korban terakhir belum dikorbankan, berarti makhluk itu masih mencari korban ke-20. Sardi menatap lantai, bibirnya gemetar. Iya dok, dan setiap 7 tahun sekali dia datang lagi buat nuntut. Tahun ini pas 7 tahun sejak terakhir. Malam itu hujan turun deras. Lina tidak bisa tidur di pos forensik. Suara rintik hujan bercampur dengan bunyi ranting patah dari luar jendela membuatnya terjaga. Cuma istiwan laptopnya menyalakan kembali video rusak dari malam sebelumnya. Suara itu muncul lagi, lebih jelas kali ini. Yang ke-20 belum datang. Lina menatap layar, napasnya tertahan. Ia membesarkan volume, dan di akhir rekaman terdengar suara lain sangat dekat. Seperti dibisikkan tepat di telinganya. Kau yang menulis tentang kami. Kau akan melengkapinya. Ia spontan menutup laptop dan menatap sekeliling. Tak ada siapapun, tapi jendela terbuka sedikit. Dan dari arah pohon besar di kejauhan, samar-samar terlihat siluet seorang gadis berambut panjang berdiri di bawahnya. Basah kuyup, tidak bergerak. Lina menatap ke sana lama sekali sampai petir menyambar, dan sosok itu lenyap. Keesokan paginya, Dr. Raka memanggil Lina untuk melihat hasil uji baru. Dari sisa potongan kulit dan rambut korban, ditemukan bekas bahan kimia herbal.
yang biasa digunakan dalam ritual pemanggilan arwah Jawa kuno, campuran kemenyan hitam, minyak nyamplung dan darah hewan. Ini bukan pembunuhan biasa, ujar Raka sambil menunjuk hasil analisis. Ini bagian dari ritual pesugihan jenis kantil asih. Legenda lama tentang roh perempuan yang dikorbankan agar dukun bisa menikahi makhluk penunggu hutan dan mendapat kekayaan duniawi. Lina terdiam. Berarti roh mereka masih di situ? Kalau belum ditebus atau diputus perjanjiannya, ya, mereka akan terus mencari korban sampai perjanjian itu selesai. Sore itu, mereka berdua pergi ke pondok tua Pak Dirman untuk memeriksa lebih detail. Di dalam, mereka menemukan kaleng logam berkarat di bawah lantai kayu. Saat dibuka, isinya bukan uang, melainkan potongan kuku, rambut panjang yang diikat dengan benang merah, dan sebuah kertas kecil bertuliskan tulisan tangan miring. Kaki kanan, tanda kepemilikan. Siapa yang memilikinya, dia yang akan menutup pintu. Dr. Raka menatap Lina, wajahnya tegang. Kau tahu artinya? Lina mengangguk perlahan. Potongan kaki yang kita temukan, itu bukan sisa korban. Itu bagian dari ritual untuk menandai siapa yang harus menebus janji terakhir. Dan siapa yang punya potongan itu sekarang? Polisi, disimpan di laboratorium forensik kota. Malam itu juga kabar datang dari markas. Potongan kaki tersebut hilang. Tidak ada tanda pencurian, tidak ada rekaman CCTV. Hanya noda lumpur kecil di lantai ruang penyimpanan. Sementara itu di desa, warga melapor mendengar suara tangisan perempuan dari arah pohon besar lagi. Kali ini lebih keras, seolah memanggil seseorang dengan nama. Nama itu terdengar jelas dalam rekaman warga. Lina. Lina gemetar mendengar hasil rekaman itu dari ponsel salah satu polisi. Kenapa namaku? Gumamnya pelan, Dr. Raka menatapnya dalam. Karena kau yang membuka kembali cerita ini. Kau yang membangunkan mereka. Malam pun turun. Suasana desa menjadi mencekam. Kabut menutupi seluruh area hutan. Dari jauh, pohon besar itu tampak seperti makhluk raksasa dengan akar menjulur seperti tangan. Dan dari balik kabut, suara langkah pelan terdengar. Seperti seseorang menyeret kaki. Lina berdiri di depan jendela pos, melihat ke arah itu. Di dadanya, rasa takut dan rasa penasaran beradu kuat. Ia tahu satu hal, semua ini belum selesai. Dan mungkin untuk menutupnya, satu nyawa lagi harus diberikan. Ia hanya tidak tahu nyawa siapa. Selama itu, udara di desa Mekarjati begitu berat hingga napas terasa menekan dada. Kabut tebal menyelimuti seluruh kebun jati, menelan suara jangkrik dan desah angin. Di tengah kegelapan itu, Dr. Raka berdiri menatap pohon besar, yang selama ini menjadi pusat segala teror. Di tangannya, ia menggenggam botol kaca berisi cairan minyak nyamplung. Sementara Lina membawa kitab tua dan kemenyan hitam yang mereka temukan di pondok Pak Dirman. Mereka berdua tahu, malam ini bukan sekadar investigasi. Ini adalah pertarungan antara yang hidup dan yang belum tenang. Polisi menyiapkan jarak aman, tapi tak satu pun dari mereka benar-benar berani mendekat. Pastikan area steril, kata Dr. Raka dengan suara serak. Kalau ada yang aneh jangan mendekat, apapun yang terjadi. Semua mengangguk. Walau di mata mereka tersirat ketakutan yang sama. Aroma busuk yang semakin pekat, seolah tanah itu baru saja dibuka dari liang kubur. Lina membuka kitab usang itu. Halamannya sudah rapuh. Beberapa tulisan nyaris tak terbaca. Namun di tengahnya, ada satu bagian yang ditandai dengan darah kering. Ritual pemanggilan balik. Ini bukan untuk memanggil makhluk itu, kata Lina pelan, tapi untuk menutup jalan mereka. Dirman menulis kalau akar pohon terbakar sambil dibacakan doa penolak. Roh-roh yang terikat akan kembali ke tempat asalnya. Dr. Raka menatapnya tajam. Kita harus cepat. Sebelum tengah malam, ia mulai menyiramkan minyak di sekitar akar pohon. Suara percikan cairan bercampur dengan bisikan halus yang semakin jelas. Seolah ada ratusan suara perempuan berdesis di antara dedaunan, memanggil dengan nada sedih dan marah. Kembalikan kaki kami. Lina menyalakan dupa, tangannya bergetar. Ya Tuhan, mereka benar-benar di sini. Begitu kemenyan menyala, udara langsung berubah dingin. Asap putih mengepul tebal, membentuk siluet-siluet samar menyerupai tubuh perempuan, dengan rambut panjang menutupi wajah. Dr. Raka tak membuang waktu. Ia menyalakan obor dan melemparkan api pertama ke akar pohon.
Dalam hitungan detik, nyala api menjalar cepat, membakar tanah yang lembab itu. Dengan suara gemeretak aneh, seperti jeritan tertahan dari dalam bumi. Tanah mulai bergetar. Pohon besar itu tampak bergoyang, bukan karena angin, tapi seperti sedang menolak terbakar. Lina membaca doa dengan terbata. Suaranya bergetar antara keyakinan dan ketakutan. Dari tanah kembali ke tanah, dari arwah kembali ke tempat asal. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara berat bergema dari bawah tanah. Dalam sekejap, tanah di sekitar mereka merekah. Dari celah-celah lumpur, muncul tangan-tangan pucat kurus berlumur darah dan tanah. Mencengkeram pergelangan kaki Dr. Raka dan Lina. "Raka," jerit Lina ketika tubuhnya hampir tertarik ke dalam lumpur hidup, yang menggeliat seperti makhluk hidup. Polisi yang berdiri jauh mulai panik. Beberapa menembakkan peluru ke arah tanah, tapi suaranya hanya bergema tanpa efek. Setiap peluru seolah menembus udara kosong. Dr. Raka berusaha menarik kakinya, tapi genggaman tangan-tangan itu begitu kuat. Suara tangisan dan tawa perempuan bergema bersamaan, membuat bulu kuduk siapa pun berdiri. Dari rumah tanah muncul wajah-wajah yang rusak. Mata membusuk, kulit robek. Semua menggerakkan bibirnya bersamaan sambil mengucapkan satu kalimat yang sama. "Kami belum lengkap." Lina menjerit, mencoba melepaskan diri. Satu tangan mencengkeram pahanya, dingin seperti es. Ia berusaha menggapai senter di sabuknya, menyorot ke arah akar pohon yang terbakar. Dalam cahaya itu, ia melihat sesuatu yang takkan pernah ia lupakan. Di batang pohon yang mulai retak, muncul bentuk wajah manusia yang tersenyum. Bukan ukiran, tapi daging dan tulang yang menonjol dari dalam batang itu. Tengkorak dengan mata kosong, tersenyum seolah menikmati penderitaan di sekitarnya. "Bakar semua akarnya," teriak Dr. Raka dengan suara parau. Polisi yang tersisa mulai melemparkan obor ke arah lain, hingga nyala api mengelilingi seluruh pohon. Suara ledakan kecil terdengar dari dalam batang, dan aroma menyengat seperti darah terbakar memenuhi udara. Tangan-tangan yang mencengkeram kaki mereka mulai meleleh, berubah jadi lumpur dan asap hitam. Lina ditarik ke belakang oleh dua polisi yang berlari menolongnya. Ia jatuh tersungkur, wajahnya penuh lumpur tapi berhasil selamat. Dr. Raka hampir ikut tertelan tanah, tapi berhasil menarik diri setelah salah satu polisi menyeretnya keluar. Mereka semua mundur sejauh mungkin ketika pohon itu mulai bergetar hebat, mengeluarkan suara retakan dalam yang bergema ke seluruh hutan. Dalam ledakan terakhir, pohon besar itu roboh perlahan. Batangnya terbelah dua, memperlihatkan bagian dalam yang bukan kayu, tapi campuran tanah, tulang, dan tengkorak manusia yang menempel seperti dinding neraka. Beberapa tengkorak masih dalam kondisi utuh, dan di antaranya satu tampak berbeda. Rahangnya terbuka, membentuk senyum yang aneh, seolah sedang menertawakan mereka. Lina menatapnya lama, merasa tubuhnya membeku. "Itu, Dirman?" Bisiknya lirih. Dr. Raka tidak menjawab. Dia hanya berdiri tepaku, matanya tak berkedip. Di tengah kobaran api, mereka melihat sesuatu keluar dari dalam batang yang membara itu. Bayangan hitam menyerupai perempuan tanpa kaki, melayang perlahan, lalu lenyap ke udara bersama asap. Ketika api padam menjelang subuh, pohon besar itu hanya tersisa arang hitam. Tanah di sekitarnya hangus, tapi anehnya, tak ada satupun abu dari mayat-mayat yang ditemukan sebelumnya. Semuanya lenyap tanpa bekas, seolah mereka sudah benar-benar pergi. Namun keheningan itu tidak membawa lega, karena saat tim berkemas, Lina menemukan sesuatu di lumpur. Tak jauh dari tempat pohon itu roboh, sepotong kecil kaki kanan yang masih segar, baru saja terpotong. Dr. Raka menatapnya dengan wajah pucat. "Itu bukan sisa korban lama," katanya pelan. Lina memandangnya dengan mata lebar. Tangan gemetar memegang potongan itu. "Kalau begitu, dari siapa?" Tak ada yang menjawab. Tapi angin yang berhembus dari arah kebun jati membawa bisikan pelan, sangat halus, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat darah siapapun membeku. "Yang kecuali sudah dipilih." Dan di antara sisa bara api yang padam, seseorang melihat sesuatu berkilau, gelang perak yang biasa dipakai Lina, tergeletak di dekat akar yang terbakar.
Pagi itu, udara desa Mekarjati terasa aneh. Terlalu tenang untuk desa yang baru saja diguncang oleh penemuan mengerikan. Polisi dari kota telah meninggalkan lokasi. Garis kuning masih membentang di sekitar kebun jati. Dan sisa arang pohon besar itu masih terlihat hitam pekat di tanah. Kasus resmi dinyatakan selesai. Dalam berkas laporan akhir tertulis singkat, kejahatan masa lalu tanpa pelaku aktif. Lokasi dinyatakan tertutup. Namun bagi warga, tidak ada yang benar-benar percaya bahwa semuanya telah usai. Mereka tahu sesuatu masih berdiam di sana. Dr. Raka kini lebih sering diam. Setelah ritual malam itu, ia jarang bicara dan tampak seperti orang yang kehilangan arah. Dalam catatan medisnya, polisi menulis bahwa ia mengalami kejutan traumatis. Tapi yang mereka tidak tahu, setiap malam ia terbangun oleh suara langkah kaki dari bawah lantai tempatnya tinggal. Kadang terdengar seperti seseorang menyeret kaki. Kadang seperti kuku yang menggaruk kayu perlahan. Tapi setiap kali ia menyalakan lampu, tak ada siapapun di sana. Hanya lumpur kering yang menempel di ubin. Sementara itu, Lina, satu-satunya wartawan yang masih tinggal di sekitar Karawang, mencoba melanjutkan hidup. Dia menolak tawaran kantor berita besar yang ingin membelinya hak liput eksklusif. Coba sebagaimana katalah, ada banyak hal-hal yang lebih baik dibiarkan terkubur. Namun diam-diam, ia terus menulis laporan pribadi. Di laptopnya, folder dengan nama Mekarjati terus bertambah. Berisi catatan, rekaman, dan potongan gambar yang ia ambil diam-diam dari lokasi kejadian. Ia tak pernah benar-benar bisa berhenti. Sampai suatu pagi, tepat 3 minggu setelah ritual pembakaran, seorang petani bernama Ujang datang ke kantor desa dengan wajah pucat pasi. Ia bercerita bahwa di tengah kabut subuh, ia melihat pohon itu berdiri lagi di tempat yang sama. Saya pikir saya gila, Pak, katanya gemetaris, tapi saya lihat sendiri batangnya. Masih hangus separuh, tapi tumbuh daun baru di atasnya. Dan di bawah akar ada kaki perempuan. Keluar dari tanah kayak tumbuh bareng pohonnya. Kabar itu menyebar cepat. Polisi kembali datang tapi mereka sendiri kebingungan. Menurut catatan, lokasi itu sudah diratakan dan disemprot bahan pembasmi tumbuhan. Tak mungkin ada yang tumbuh di sana dalam waktu sependek itu. Namun ketika mereka tiba, kenyataannya tak terbantahkan. Pohon besar itu benar-benar tumbuh lagi. Batangnya lebih tinggi dan lebih hitam. Kulitnya seperti daging terbakar. Di antara akar-akar tebal yang meliuk ke permukaan tanah, menonjol sepotong kaki perempuan, seolah tertanam di dalamnya. Kulitnya pucat, kukunya masih berwarna merah muda. Ambil sampelnya, perintah salah satu petugas. Tapi setiap kali seseorang mencoba mendekat, tanah di sekitarnya terasa berdenyut, seperti sedang bernafas. Salah satu anggota tim forensik mengaku mendengar suara pelan dari arah batang pohon. Suara seperti orang yang tertawa pelan di balik kulit kayu. Berita tentang pohon itu kembali membuat desa gempar. Namun kali ini polisi tidak ingin memperpanjang kasus. Mereka memasang pagar kawat tinggi, menempatkan 2 penjaga bergantian, dan melarang siapapun mendekat setelah matahari terbenam. Demi keselamatan, begitu alasannya. Tapi warga tahu, itu hanya cara pemerintah untuk menutup cerita yang tak bisa dijelaskan. Lina mendengar kabar itu dari seorang teman di kepolisian. Dia datang ke lokasi dengan alasan liputan, tapi penjaga di sana melarangnya masuk. Dari balik pagar kawat, ia melihat pohon itu berdiri angkuh di tengah kabut sore. Di sela akar benar-benar terlihat potongan kaki itu. Sekarang sebagian tertutup tanah, tapi masih bisa dilihat dengan jelas. Entah kenapa, ada sesuatu yang terasa familiar di sana. Bentuk kukunya, gelang perak tipis di pergelangan, mirip sekali dengan miliknya. Lina mundur perlahan, dadanya sesak. Dia mencoba menenangkan diri dengan berpikir rasional. Mungkin itu kebetulan. Mungkin gelang itu milik salah satu korban lama. Tapi di dasar pikirannya, suara yang pernah ia dengar di malam ritual itu kembali bergema. Yang ke-20 sudah dipilih. Malamnya, ia duduk sendirian di kamarnya menatap layar laptop. Di sana folder Mekarjati kembali terbuka. File terakhir yang ia simpan berjudul Rekaman Akhir .mp4. Hasil video yang berhasil dipulihkan sebagian oleh teknisi forensik. Dengan ragu, Heri menekan tombol play. Layar hitam, lalu perlahan muncul gambar. Pemandangan di bawah pohon besar sebelum terbakar. Kamera bergetar. Ada suara tangisan perempuan.
Lalu bayangan seseorang yang tampak seperti dirinya sendiri muncul sekilas di antara kabut. Lina tertegun. "Itu bukan aku," gumamnya. Tapi wajah itu sama persis. Rekaman terhenti. Kemudian layar berubah menjadi gelap. Namun sesaat sebelum video berhenti total, terdengar satu kalimat pelan dari suara perempuan. "Yang ke-21 sudah dipilih." Lina spontan menutup laptop, jantungnya berdegup kencang. Dia mengira itu hanya bagian rusak dari rekaman. Mungkin suara tumpang tindih dari sebelumnya. Tapi beberapa menit kemudian ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Dia dengarkan berdering, tapi tak lama notifikasi pesan suara masuk. Dengan tangan gemetar ia menekan tombol play. Suara yang keluar membuat darahnya berhenti mengalir. "Yang ke-21 sudah dipilih. Dan itu kamu." Pesan berhenti. Tak ada lagi suara. Tapi di latar belakang terdengar samar napas berat. Seperti seseorang berdiri sangat dekat dengan mikrofon. Lina menatap sekeliling kamar tapi tak ada siapapun. Lampu berkedip pelan, udara menjadi dingin tak wajar. Beberapa detik kemudian ponselnya kembali menyala sendiri. Layar menampilkan satu foto baru yang belum pernah ia ambil. Gambar pohon besar. Diambil dari sudut yang sama seperti di hari terakhir ritual. Namun kali ini ada satu detail yang membuat napasnya tertahan. Di akar pohon itu, selain potongan kaki lama, kini ada sepasang kaki baru yang masih segar, dengan gelang perak yang persis seperti miliknya. Lina menjatuhkan ponsel, tubuhnya gemetar hebat. Dia muncul ke dinding, menatap jendela yang kini perlahan tertutup kabut dari luar. Dalam kabut itu, samar-samar tampak siluet seseorang berdiri di bawah pohon. Tubuh perempuan, rambut panjang menutupi wajah, berdiri tegak sambil menunjuk ke arah rumahnya. Malam itu, penduduk desa mendengar jeritan keras dari arah rumah Lina, diikuti suara kaca pecah. Ketika polisi datang pagi harinya, mereka menemukan rumah kosong, pintu terbuka, dan lumpur menempel di lantai menuju ke jendela belakang. Di meja kerja, laptop Lina masih menyala. Menampilkan folder terbuka berisi satu file baru, dengan nama yang SAKE21.mp4. Tak ada yang berani memutar video itu. Tapi seorang teknisi yang iseng mengintip isi file beberapa minggu kemudian bersumpah bahwa video tersebut hanya menampilkan satu hal, hutan jati yang sunyi dan pohon besar yang kini tampak lebih tinggi. Di akar pohonnya, 21 potongan kaki tersusun rapi seperti akar yang tumbuh ke dalam tanah. Dan setiap kali malam turun, dari arah kebun jati itu, terdengar suara lirih perempuan memanggil nama seseorang. "Yang ke-22.